Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Regika Cahyani dari kelas 10 fase L5. Di semester 2 ini saya akan membahas dinamika litosfer, macam-macam batuan, dan tenaga pembentuk bumi. Pengertian dari dinamika litosfer adalah litosfer atau kerak bumi atau kulit bumi adalah lapisan terluar dari bumi yang terdiri dari batuan tipis dan batuan lebar. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang terdiri dari batuan keras dan tipis. Ketebalan litosfer rata-rata 1200 km. Litosfer dibagi menjadi dua, yaitu A. Litosfer bagian atas Cl, silisium dan aluminium. 2. Lapisan Cl dibagi menjadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Mantel-mantel bumi atau selubung bumi. 1. Mantel bagian atas. Mantel bagian atas bersifat cair, panas dan kental, plastis atau elastis. Suhunya mencapai lebih kurang 3700 derajat Celcius. 2. Mantel bagian dalam. Mantel bagian dalam bersifat panas jika kedalamannya 2900 km. Macam-macam batuan. 1. Batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang berasal dari magma yang memiliki dan mengalami pendinginan, pembukuan, dan mengeras menjadi batu. Contohnya diorit, gabbro, dan granit. Dua, batuan gang atau korok. Batuan gang atau korok adalah batuan yang membeku di lapisan-lapisan tanah. Contohnya porphyric granite, porphyric gabbro, porphyric grasit atau georet. Tiga, batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang mengalami pelapukan, kemudian diangkut, selanjutnya diendapkan, kemudian menumpuk, mengeras kembali menjadi batu. Contohnya batu napal. Kalau kalian tidak tahu apa itu batu napal, bisa lihat di sebelahnya ya. Di sebelahnya ada contoh batu napal. Macam-macam batuan sedimen. A. Batuan sedimen akuatis diendapkan oleh air. B. Batuan sedimen aeolis diendapkan oleh angin.
C. Batuan sedimen glasial diendapkan oleh es yang mencair. Macam-macam batuan. 3. Batuan metamorf atau malihan. Batuan metamorf adalah batuan yang hancur karena tekanan ataupun suhu yang tinggi, kemudian mengeras kembali menjadi batuan baru yang bentuk, warna, serta strukturnya berubah menjadi batuan baru. Contohnya, batu kapur yang mengalami tekanan dan suhu tinggi berubah menjadi batu marmer. Tenaga pembentuk bumi. Tenaga pembentuk bumi terbagi menjadi dua, yaitu 1. Tenaga endogen, 2. Tenaga eksogen. 1. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen bersifat membangun atau memberi. Tenaga endogen bersifat relief permukaan bumi. Tenaga endogen terbagi menjadi 3, yaitu A. Tektonisme, B. Vulkanisme, C. Seisme atau gempa bumi. Pengertiannya. 2. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga eksogen bersifat merusak. Tenaga eksogen terbagi menjadi 3, yaitu A. Pelapukan, B. Erosi, C. Sedimentasi. Tektonisme atau kulit bumi bergeser. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya perubahan letak lapisan permukaan bumi, baik secara vertikal maupun horizontal. Pada umumnya, tektonisme menghasilkan patahan atau lipatan. Gerakan tektonisme dibedakan menjadi 2, yaitu A. Epirogenesa, B. Orogenesa. Epirogenesa adalah gerakan yang dapat atau gerakan yang tidak menyebabkan permukaan bumi naik turun terasa atau vertikal. Epirogenesa terbagi menjadi 2, yaitu epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Epirogenesa positif adalah gerakan ke bawah yang menyebabkan turunnya permukaan daratan sehingga seolah-olah permukaan laut menjadi naik. 2. Epirogenesa negatif adalah gerakan ke atas yang menyebabkan naiknya permukaan daratan sehingga seolah-olah permukaan laut menjadi turun. Contohnya, Australia mendekati Indonesia dengan kecepatan sekitar 4,6 sampai 5,5 cm per tahun. Orogenesa adalah pergeseran kulit bumi, gerakannya cepat, wilayah bumi yang sempit.
atau terbatas waktunya singkat. Orogenesa dapat menimbulkan gempa yang dahsyat. Orogenesa dibagi menjadi 3, yaitu A. Patahan, B. Lipatan, C. Retakan haus. A. Patahan dibagi menjadi 3, yaitu normal fault atau patah ke bawah, irregular fault atau patah ke atas, steep slip fault bergerak berlawanan arah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.